Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mareta Pramisti Ayuning Tias. Saya adalah salah satu peserta pendidikan dan pelatihan dasar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2022 gelombang 2 angkatan 1 kelompok 2. Pada video atau kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi harmonis yang merupakan bagian dari pembelajaran pendidikan dan pelatihan dasar yang saya ikuti kali ini. Keanekaragaman bangsa. Indonesia merupakan negara kepulauan di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau. Indonesia sendiri juga terkenal karena memiliki sumber daya yang sangat melimpah, yaitu sumber daya alam, sumber daya hayati, suku bangsa, serta budayanya. Di Indonesia sendiri memiliki berbagai macam suku bangsa, bahasa, serta budaya, serta ras yang terdiri dari bangsa asli pribumi atau yang disebut Mongoloid Selatan atau Austronesia, serta Melanesia. Keanekaragaman suku bangsa yang ada di Indonesia karena adanya kondisi geografis Indonesia. Keanekaragaman yang ada di Indonesia dikarenakan letak atau kondisi di Indonesia sendiri, kondisi geografisnya berada di persimpangan dua benua dan dua samudra, serta adanya keanekaragaman tersebut memberikan dampak daripada aspek sistem ekonomi, teknologi, sosial organisasi, pengetahuan, seni, keanekaragaman atau keagamaan, serta bahasa. Keanekaragaman bangsa dapat memberikan manfaat. Di antaranya yang pertama adalah memperkaya kebudayaan nasional, yang kedua mempererat tali persaudaraan, yang ketiga sebagai identitas bangsa di mata dunia dan menumbuhkan nasionalisme bagi warga negara Indonesia itu sendiri. Terkait dengan keanekaragaman yang ada di Indonesia, selain memberikan manfaat, ternyata juga memberikan beberapa tantangan atau hambatan. Yang pertama yaitu adalah perbedaan norma yang ada di masyarakat dapat menimbulkan kebingungan bagi masyarakat itu sendiri. Persamaan pandang antar kelompok tidak ada, sanksi terhadap pelanggaran norma bisa tidak tegas atau lemah, serta bisa terjadi proses disosiatif atau tidak harmonis. Yang kedua adalah nasionalisme kebangsaan. Nasionalisme merupakan paham, sikap, atau tindakan untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air Indonesia. Sebagai warga negara, harus menumbuhkan rasa bangga kepada bangsa Indonesia itu sendiri. Kecintaan terhadap tanah air tidak boleh berlebihan karena dapat menganggap bangsanya lebih hebat dari bangsa lain, serta tetap harus mengembangkan perilaku atau sikap saling menghargai, menghormati, bekerja sama dengan bangsa lain. Prinsip nasionalisme ini sendiri, bangsa Indonesia berlandaskan dengan nilai-nilai Pancasila untuk menumbuhkan sikap rela berkorban bagi kepentingan bangsa, cinta tanah air, serta menghargai hak dan kewajiban sesama warga negara. Pengetahuan mengenai keanekaragaman bangsa dan nasionalisme berbangsa, ASN harus memiliki sikap adil dan tidak diskriminatif dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, serta bersikap profesional dan berintegritas tinggi. Yang terakhir adalah menjelaskan tentang harmonis. Harmonis merupakan kerjasama antar berbagai faktor dengan sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan sesuatu atau satu kesatuan yang luhur. Arti lain dari harmonis berarti terikat secara serasi atau sesuai. Harmonis adalah salah satu hal yang penting untuk mencapai tujuan organisasi, karena suasana harmonis di lingkungan kerja akan membuat individu atau seseorang tersebut menjadi tenang dan dapat memungkinkan terjadinya kolaborasi atau kerjasama, serta dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas dalam bekerja. Perilaku harmonis juga dapat ditunjukkan dengan sikap toleransi, serta empati dan keterbukaan terhadap perbedaan yang ada. Dalam mewujudkan suasana harmonis ini, setidaknya kita harus memiliki pengetahuan tentang sejarah Indonesia, sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan persatuan bangsa dari gerakan separatisme dan berbagai potensi yang menimbulkan perpecahan.
Peran ASN dalam menciptakan budaya harmonis dalam melaksanakan tugasnya meliputi ASN harus dapat bersikap netral dan adil. ASN harus bisa mengayomi kelompok minoritas dengan tidak membuat peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut, memiliki sikap toleransi yang tinggi, saling menolong serta dapat menjadi teladan di lingkungan masyarakat. Membangun budaya harmonis dapat meningkatkan suasana kerja menjadi lebih positif, sehingga tujuan dari organisasi dapat memungkinkan tercapai dengan baik. Identifikasi potensi disharmonis atau analisis strategis untuk mewujudkan suasana harmonis juga dapat diterapkan dalam lingkungan kerja. Sekian penjelasan dari saya, berikut akan saya tampilkan contoh tentang tindakan, sikap, atau budaya harmonis. Dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.